Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, kami dari kami kelompok dari kelompok 1 1 akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil pembuatan pembuatan aplikasi kami, aplikasi kami, hasil hasil diskusi diskusi pembuatan aplikasi pembuatan kami aplikasi kami tentang sistem tentang sistem informasi informasi apotek, apotek, safwah, safwah, dan dan distributor distributor apoteker. apoteker. Baik, Baik, yang pertama itu pertama itu kita ada dua ada dua user. user, Ada ada user user pejabat, pejabat, ada ada user user apoteker, dan apoteker, user dan user gudang. gudang. Baik, yang akan Yang akan menjelaskan user menjelaskan user gudang gudang itu adalah adalah saudara saudara Alda Alda Yunita. Yunita. Kepada saudara Saudara Alda saya Alda saya persilakan. persilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel penerimaan user gudang. Untuk menambahkan tabel obat pada user gudang dengan mengklik tanda tambah atau penerimaan. Setelah di dalam tabel penerimaan obat, kita akan mengisi beberapa data yang ada ditampilkan pada aplikasi atau layar tersebut. Yang pertama itu ada kode penerimaan. Misalnya kita isi dengan penyakit flu dengan kode 006. Nah, setelah kita isi, kemudian ada tanggal berapa obat masuk di gudang. Misalnya tanggal 3 bulan 2 2022. Kemudian kode untuk penyakit flu yaitu flu. Misalnya flu. Lalu nama obatnya itu misalnya Misagrip. Nah, kemudian bagian jumlah obat yang masuk misalnya ada 6. Kita pilih 6, lalu kita pilih jenis obat. Apakah dalam bentuk kemasan botol atau box atau lembar atau misalnya tablet. Misalnya kita pilih untuk botol. Dan setelah memilih jenis obat, kemudian kita mengisi tabel satuan obat. Misalnya kita pilih 5. Kemudian tentukan nama petugas. Misalnya kita tentukan namanya misalnya Suci. Kemudian tabel terakhir pada fitur penerimaan obat yaitu memilih nama ruangan. Mau jalur farmasi umum atau BPJS. Misalnya saya ambil contoh untuk farmasi BPJS. Setelah semua data terisi, maka klik button simpan. Jika sudah, data akan tersimpan di fitur penerimaan obat. Kita klik OK. Jika pada tampilan ini, jika kita ingin mengedit ulang data, kita mengklik tombol edit yang ada di sebelah kanan yang berwarna hijau, kemudian akan muncul tampilan tabel seperti ini yang akan kita edit jika ada kekeliruan atau kesalahan. Misalnya nama petugasnya ingin kita ubah ke nama petugas lain. Jika kita sudah mengubah, misalnya kita ubah ke nama petugas lain yaitu misalnya Tina.
Lalu kita klik button edit. Dan jika kita ingin menghapus data yang misalnya terjadi kesalahan, kita tinggal mengklik tombol sampah yang berwarna merah di sebelah kanan. Nah, mungkin seperti itu untuk tampilan penerimaan untuk user gudang. Selanjutnya ada fitur pengeluaran obat, yaitu obat yang keluar dari apotek. Untuk mengeluarkan atau mencatat transaksi obat yang keluar dari gudang, kita klik tanda tambah pengeluaran. Pada bagian ini hampir sama dengan fitur penerimaan obat. Caranya yaitu klik tanda tambah dan akan ditampilkan sebuah tabel seperti pada layar yang sekarang ini untuk mengisi data obat yang akan keluar. Yang pertama itu ada kode pengeluaran obat, misalnya penyakit yang tadi flu dengan kode 006. Dan untuk tanggal keluarnya obat, misalnya tanggal 6 bulan 2 2022. Kemudian pada bagian kode penerimaan, pilih kode obat yang ingin kita keluarkan, misalnya obat flu. Obat flu dengan kode 006. Kemudian maka kode dan nama obat akan muncul secara otomatis, dapat kita lihat pada layar sesuai dengan apa yang dipilih dari kode penerimaan tadi. Kemudian ada tabel seberapa banyak obat yang akan kita keluarkan ke apotek, misalnya sebanyak 3. Dan tabel satuan, nama petugas, dan nama ruangan akan secara otomatis terisi sesuai dengan kode penerimaan. Selanjutnya kita pilih tabel keterangan apakah tersedia atau kosong. Jika barangnya tersedia, kita klik tersedia. Kita pilih tersedia. Lalu simpan data tersebut, maka data akan secara otomatis akan muncul pada tabel pengeluaran gudang. Jika ingin mengedit atau menghapus, caranya sama dengan tabel user gudang sebelumnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kemudian kita akan masuk dalam bagian fitur pejabat atau apoteker. Saya persilahkan kepada saudari Hikimaya untuk menjelaskan menu-menu selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagian fitur pejabat. Selanjutnya itu di samping itu ada 3 menu utama, yaitu menu penerimaan obat, fungsinya untuk mengecek obat yang masuk. Kemudian ada menu permintaan obat, fungsinya untuk mengetahui obat apa yang diminta. Lalu ada menu laporan. Di dalam menu laporan itu ada laporan penerimaan, laporan pengeluaran, dan laporan stok. Selanjutnya kita akan membahas menu penerimaan obat. Yang pertama, kita klik tombol pengecekan. Kita pilih, kemudian muncul tabelnya. Kemudian kita pilih tanggal berapa yang ingin kita cek. Misalnya
Kita pilih tanggal 3 bulan 2 2022. Kemudian selanjutnya untuk nama pejabat misalnya Herti. Lalu nama distributornya misalnya PT Akba Pharma. Kemudian untuk kode obatnya kita bisa pilih penyakit flu. Kemudian untuk cek hasil pengecekan apakah itu sesuai atau tidak sesuai. Kemudian kita simpan. Selanjutnya itu data itu akan tersimpan. Di sini ada kemudian kalau misalkan kita mau edit data, kita tinggal klik tombol yang warna hijau. Kemudian sebaliknya, kalau kita mau menghapus file, kita klik tombol warna merah. Kemudian kita masuk pada menu permintaan obat. Kita klik tombol tanda permintaan, maka akan muncul sebuah tabel. Kita isi tanggal berapa permintaan obat misalnya tanggal 8 bulan 2 2022. Kemudian pilih kode penerimaan misalnya penyakit flu. Kemudian nama, jumlah dan jenis obat akan muncul secara otomatis sesuai dengan kode penerimaan yang dipilih. Lalu pilih satuan obat misalnya 4. Lalu harga obatnya misalnya 10.000. Kemudian nama pejabat misalnya Samad. Dan nama suppliernya misalnya Yamansa. Kemudian untuk hasil ceknya pilih apakah sesuai atau tidak sesuai. Kemudian simpan data, maka data akan tersimpan. Baik, itulah tadi presentasi atas hasil diskusi kami tentang pembuatan aplikasi sistem informasi apotek dari gudang ke distributor. Oke, apoteker. Di sini juga kami akan menambahkan fitur alamat apotek. Kami menambahkan fitur alamat apotek tersebut. Ketika alamat itu diklik, maka apotek itu tersebut fitur menu alamat tersebut mengarah ke apotek yang dituju. Contoh ini apotek Sakwa. Baik, inilah hasil pembuatan aplikasi yang kami buat tentang sistem informasi apotek dari gudang ke apotek. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 1.
Maaf sebelumnya atas kalau ada kesalahan dan penginputan data atau banyak terjadi kendala atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah database terdistribusi atas kami dan satu semester ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Om Swastiastu. warahmatullahi Salam wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan.